Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi pada awal pekan. Secara khusus pada Paskah kedua kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus ada sebuah tradisi yang dipegang oleh orang Yahudi, yaitu ketika merayakan Paskah, maka tidak boleh ada ragi ataupun roti yang berragi di dalam rumah mereka. Sehingga sebelum hari raya Paskah atau pada hari raya Pondok Daun, mereka akan mengeluarkan semua jenis yang berragi dari rumah itu, diserahkan kepada yang lain. Oleh karena itu, ketika di dalam berpesta, mereka tidak akan melihat ragi lagi selama di dalam Paskah. Oleh karena itu, di dalam firman ini ketika dikatakan marilah kita berpesta dengan tidak berragi, maka pemahamannya adalah dalam menyambut Paskah ataupun Pesah yang artinya berlalu dari sebuah hukuman kepada sebuah berkat, berlalu dari sebuah ancaman menjadi sebuah kesempatan, berlalu dari hukuman menjadi keselamatan. Inilah yang dilakukan di dalam Paskah. Kemudian dalam berlalu ini yang mau dilakukan adalah bersukacita. Bersukacita dengan bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan di dalam bersorak-sorai dan berpesta ini, yang pasti yang harus dijauhkan adalah roti yang berragi. Artinya sesuatu yang bisa memancing kepada pengembangan daripada makanan, pengembang makanan, atau yang berdampak kepada bius terhadap tubuh harus dijauhkan, karena memang sukacita itu adalah sukacita yang penuh, yang tanpa dipengaruhi oleh makanan dan minuman kita. Kita akan bersukacita melihat keselamatan ataupun penyertaan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Paulus mengatakan mari berpesta dengan tanpa berragi, artinya bukan hanya sebuah jenis alat kimia yang dimaksud dengan ragi lagi, namun yang dimaksud adalah perilaku hidup yang tidak berragi, yang tidak dikontrol dari luar diri kita, namun sudah dari dalam diri kita. Sebuah keadaan yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar, tapi sudah harus dipengaruhi oleh unsur-unsur dari dalam diri. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Artinya, tidak dipengaruhi hal-hal lama, tidak disupport ataupun didukung dengan keadaan-keadaan yang dikuasai oleh keinginan kemanusiaan, tapi sudah menjadi dikuasai oleh hal-hal yang baru. Hal yang baru dikatakan pada firman ini adalah roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian mempercayai Tuhan bukan oleh karena sebuah maksud tertentu, namun oleh karena memang Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Memahami keselamatan itu bukan oleh karena kita yang ingin ataupun meraih daripada keselamatan itu, tapi oleh karena Tuhan sudah menganugerahkan di dalam kasih setianya keselamatan yang kita terima.
Itulah ragi yang dimaksud. Artinya sebuah pemicu bagi kita untuk menjadi menyembah, memuliakan Tuhan adalah semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena kita sudah menjadi hidup di dalam kemurnian hati, di dalam sebuah kemurnian hati yang tanpa dipengaruhi oleh apapun. Dan yang kedua adalah selain kemurnian hati adalah kebenaran. Kebenaran artinya perbuatan baik kita oleh karena kita selebih dahulu sudah mendapatkan kebaikan. Perbuatan kebenaran yang kita lakukan bukan oleh karena kita ingin dibenarkan, namun oleh karena Allah sudah memberi pembenaran bagi kehidupan kita. Firman yang begitu indah ini mau mengatakan bahwa roti di dalam pesta kita, di dalam merayakan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, adalah dipicu oleh dua hal. Kemurnian hati yang sudah menjadi beroleh keselamatan yang semata-mata oleh karena peran serta Allah dalam kehidupan kita, yang semata-mata oleh karena anugerah dan kasih setia Allah yang sudah Dia nyatakan bagi kehidupan kita. Dan yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri, karena memang Yesus sudah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran." Sekali lagi, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Artinya kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, maka ragi kebenaran yang di dalam Yesuslah yang membuat hati kita bergejolak untuk bersorak-sorai, untuk memuji memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh pikiran kita. Oleh karena itu, pada Paskah kedua ini kita diingatkan bahwa ragi yang sesungguhnya yang mewarnai hidup kita bukanlah ragi-ragi yang lama, tapi ragi yang baru yang diperbaharui di dalam kemurnian hati dan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita merayakan Paskah ini dengan kemurnian hati dan dalam kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman begitu indah, menuntun kami, mengingatkan kami, dan menyemangati kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi berakar berbuah di dalam kasih setia Kristus. Dalam Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus memberkati.